keliputan ya. Nek keliput barang. Ibu bapak sahabat kami hormati, nyuwun pangapunten bareng kawula munggah panjenengan panjenengan sedaya sawe wekdal sampun ingkang diwajibipun monggo pengaosan wonten ing wekdal enjang menika kita awiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah laku murbin monggo panjenengan kita dherekaken tansah mulyakaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit paringipun hidayah rahmat kenikmatan wonten ing wekdal enjang menika, dipun paringi kesehatan, dipun paringi enteng anggenipun tindak wonten ing gedung dakwah Muhammadiyah papan menika saperlu kagem thalabil ilmi pengaosan rutin akad kliwon. Shalawat lan salam monggo tansah dipaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki sunah-sunahipun lan kita bantu sapatipun samangke wonten ing yaumil akhir. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah ingkang kita hormati, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Haji Tri Wipara. Kados dene ingkang sampun dipun aturaken lumantar wonten ing undangan wekdal menika dinten akad kliwon, wekdalipun kagem ngaos sesarengan pengaosan rutin. Bentenipun kalih wekdal-wekdal saderengipun menika wonten ing wulan Ramadan. Mila wonten ing ngajeng boten dipun cawisaken kunjungan. Sinaosa kalawau kakang-kakang wonten meja wonten botol-botol menika. Ternyata aku kula pinten mau kunjungan. Ibu bapak ingkang kita hormati, setan malih atas nami saking PCF katuraken pambagya rawuh lan katuraken ageng panuwun awit rawan panjenengan sedaya monggo wekdal-wekdal ingkang sae wonten ing bulan Ramadan menika kita manfaataken ing antawisipun kagem thalabul ilmi utawi ngaos sesarengan kagem merwakani pengaosan wonten ing wekdal menika badhe pun aturaken waosan kitab suci Al-Qur'an ingkang badhe pun aturaken dipun waos dening Ibu Nur Rahayu. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan tertipu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun dumateng Bu Nur Rahayu kanthi pamuji pandonga mugi-mugi ingkang maos manugi ingkang mirengaken ayat-ayat Allah kala semau dipun catet minangka kesayangan Allahumma amin. Ibu bapak jamaah
sesarengan kanthi umul Quran kita kira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panuwun mugi kanthi doa pamungkul suwau estu saged bikak marang kula panjenengan sedaya kagem nampi menapa ingkang samangke badhe dipun aturaken dening Bapak Tripitaka. Ibu bapak ingkang dihormati, kados ingkang sampun ditaturaken wonten ing wekdal ingkang menika ingkang samangke badhe paring pengaosan panjenenganipun Bapak Dr. Tripitaka Mahanggara. Menika dalemipun tebih dipun serat kala wau wonten Karangmojo. Kanyana Karangmojo Jalan Kaliurang. Pak Tripitaka menika sak menika ngasta wonten ing Fakultas Kedokteran lan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Aktivitasipun kathah kelebet menika aktif wonten ing radio RRI. Menawi Bapak Ibu badhe napa istilahipun curhat. Badhe curhat mangke saged wonten ing Pro 2 RRI ya. Kegiatan sanesipun tasih kathah mangke kersanipun Pak Tripitaka saged nepangaken piyambak. Lan awit panjenenganipun menika saking Fakultas Kedokteran lan Ilmu Kesehatan sapuntipun ayanipun gegayutan kalian kesehatan bila wonten ing wekdal menika ing samangke badhe dipun aturaken gegayutanipun antawis wulan Ramadan utawi siam Ramadan kalian kesehatan. Ing salajengipun dumateng Bapak Ustaz Tripitaka kasmanggaken semoga wekdalipun dumugi adzan napa Pak? Monggo Pak Tri. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dr. Agus Haji Bambang Herwanto dan jajarannya, Bapak Ibu jamaah pimpinan Cabang Muhammadiyah di Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita disudahkan Allah SWT untuk bisa hadir di majelis taklim ini di Gedung Dakwah Muhammadiyah Turi. Semoga langkah kaki Bapak Ibu dalam thalabul ilmi dan silaturahmi ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan hingga sampai semoga kepada kita semuanya, sehingga kita nantikan nanti di dalam yaumul akhir, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita terus menerus panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena kita hari ini sudah diberi kesempatan oleh Allah
kita sudah diberikan waktu oleh Allah hingga hari ini sudah hari yang ke-18 ya, puasa Ramadan. Tidak semua orang dalam hal ini menjumpai Ramadan di tahun 1 itu ya, tetapi belum tentu bisa menjalankan ibadah puasa. Bahkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita bisa jadi sudah mendahului menghadap Allah Taala. Jadi tidak ada kesempatan untuk beribadah. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan rasa syukur ini dengan mengoptimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita termasuk golongan jamaah hamba Allah yang nantinya derajatnya adalah muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita akan membahas tentang asrarus syam. Jadi rahasia di balik siap puasa Ramadan. Ya, Bapak Ibu, ini tadi sudah dibacakan oleh Orik ya, bahwa ayat 183 surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam ayat ini kita dipanggil oleh Allah, seruannya dengan menyebut ya ketemu yang tasjid ya. Ini adalah sebutan kalimat yang Allah gunakan untuk memanggil orang-orang yang beriman dalam spektrum yang luas, yaitu dalam bentuknya orang yang beriman imannya tipis sampai iman yang tebal. Jadi spektrumnya luas. Pokoknya orang Islam yang beriman walaupun imannya itu tipis sekali, semburat ada iman begitu, sampai ada yang sudah tebal ya. Ini luar biasa ya. Karena itu panggilan itu, orang-orang yang tadinya kalau sholat kadang dia kelingan, kadang orang, ini mesti pas Ramadan mesti tidak masjid ya, poso juga gitu. Nah, makanya ini panggilannya dengan kata hai orang-orang yang beriman, itu dalam bentuk spektrumnya luas. Kemudian ada kata diwajibkan ya, ada kata diwajibkan. Diwajibkan ini berarti ada sebuah konsekuensi Bapak Ibu. Kalau nggak mengerjakan ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dosa. Gitu. Yang berikutnya, diwajibkan itu adalah sesuatu pemaksaan, dipaksa. Ya. Kenapa Allah memaksa? Ini nanti kita akan kupas. Dan dipaksanya dalam bentuknya adalah tiap tahun. Kok nggak sekali seumur hidup? Nah, kok setiap tahun? Gitu ya. Ini makanya saya bertanya, mengapa puasa itu diwajibkan? Mesti ada sesuatu ini. Kemudian apa kaitannya orang yang beriman kemudian puasa? Lah puasa kok bisa menjadi endingnya, goalnya itu takwa. Nah, derajat manusia di sisi Allah yang tertinggi adalah takwa, bukan bergelar berjabatan tinggi, enggak ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ini saya gambarkan dalam bentuk man arafa nafsahu. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, diri kita kenal kita, maka sungguh kita akan mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal kita, maka kita akan paham maksud Allah menciptakan kita itu untuk apa? Maksud Allah memerintahkan puasa untuk apa? Jadi kita akan kenal maksud Allah, ngapain sih kok aku harus diwajibkan? Padahal diwajibkan puasa ini adalah sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad ya, sampai Nabi Adam ya, itu posisinya kenapa? Diminta puasa, wajib puasa.
Bahkan makhluk-makhluk hidup pun yang bukan manusia juga berpuasa. Siapa itu? Kita bisa lihat, namanya kupu-kupu, itu puasa. Untuk bisa ulat jadi kupu-kupu itu puasa. Itu hewan. Ada lagi tumbuhan, ya, Pak Agus ini orang pertanian lebih tahu nih. Jadi yang namanya tumbuhan saja juga ada berpuasa untuk menjaga dia bisa eksis dalam lingkungan hidupnya. Maka ada menggugurkan daun-daunnya itu dia puasa. Ular juga berpuasa. Ketika dia makan sekali, panjang 1 bulan dia nggak makan, mengganti kulitnya menjadi lebih baru. Ada lagi ikan salmon, Bapak Ibu. Ikan salmon, ikan salmon itu dia bisa bermigrasi melawan arus. Di antara ikan yang mampu melawan arus air itu adalah ikan salmon. Saat dia mau bermigrasi, itu ternyata justru dia berpuasa. Dalam keadaan itu bisa kita bayangkan melawan arus itu berat. Saya bisa mengalami membayangkan ikan salmon. Sebab saya pernah terjun laut, nggak bisa renang. Biasa renang tapi ketemu laut nggak bisa renang karena kram. Ya. Jadi betapa beratnya melawan arus itu. Tapi kok puasa? Nah, ada hal yang unik. Kemudian Bapak Ibu yang alhamdulillah, kita juga kenali kita bahwa manusia itu dalam komponen tubuhnya ini yang dalam hal ini hijau yang di luar ini adalah tubuh jasad jasmani kita, namanya jasad fisik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang saya gambarkan coklat ini adalah hayat. Kalau Imam Ghazali menyebut dengan sebutan hayat, hayat itu jiwa. Bahasa sehari-hari kita jiwa. Ya. Jiwa ini adalah software. Seperti ini laptop ini adalah hardware yang saya pegang ini, perangkat keras. Yang membuat ada tayangan ini, ada programnya, softwarenya namanya Windows. Kalau di komputer Apple itu ada juga ya, Android ya, itu software. Itu goib, ya ini goib. Terus yang berikutnya adalah roh. Jadi rohnya apa yang membuat hidup. Nah, di dalam komponen ini ya interaksi antara tubuh kita, jasad kita, jiwa dan roh ini, yang namanya jiwa atau hayat ini terdiri atas 3 komponen, Bapak Ibu. Apa itu komponennya? Yaitu ada kolbu. Kolbu itu hati. Hati itu bukan jantung. Jantung itu organ biologi, jasad fisik. Ya, kolb itu yang dimaksud adalah komponen dari jiwa. Jiwa itu goib. Maka ini statusnya adalah rajanya yang mengatur kehidupan semua diri kita ini, manusia itu. Jadi masing-masing kita punya raja, pengatur, pengendali segala hal. Nah, kalau rajanya gonjang-ganjing, maka kita gonjang-ganjing kehidupannya. Maka kita selalu minta pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Nah, kita itu akan sok libung ya. Nah, maka kalau kolbnya baik, maka seluruh bagian kita yang ada di dalam diri kita ini adalah baik. Kalau kolbnya ini buruk, maka buruk semuanya, menentukan sebuah kehidupan kita. Banyak raja. Lalu jiwa ini punya yang namanya akal. Akal ini adalah panglima untuk menjalankan tubuh kita ini. Jadi yang namanya tubuh kita ini, yang namanya panglima adalah yang menjalankan perintah dari kolbunya. Ya, akal itu bisa melaksanakan tugas kalau diperintah oleh kolbu. Nah, kalau kolbunya mabuk, maka perintahnya panglimanya mabuk nanti. Lalu ada nafs yang dalam bentuknya nafsu. Nah, manusia itu sering disebut dengan nafsu. Itu adalah manusia itu punya nafsu. Dan nafsu ini adalah daya yang mampu menggerakkan kita. Nafsu itu penting.
bukan dihilangkan, karena eksistensi manusia itu nafsu. Kalau nafsu dihilangkan, manusia nggak punya semangat, nggak punya gairah, nggak punya daya ungkit yang tinggi, bahkan tidak bisa bangun gedung yang bertingkat, karena nggak punya keinginan-keinginan yang menggerakkan seseorang untuk melejit. Karena itu nafs ini sebagai pasukan atau prajurit yang diperintah oleh yang namanya panglima. Nah, karena itu Ibu dan Bapak, yang berikutnya, model daya gerak nafsu kita ini, ya, karena tadi adalah dia yang menggerakkan kita semua ini. Nafsu itu di dalam proses pergerakannya ada model yang bahimah. Bahimah itu artinya hewan ternak. Nah, hewan ternak itu adalah hewan yang senantiasa cuma dikasih makan, kasih minum, terus berreproduksi, ya, aktivitas seksual. Yang itu akhirnya beranak bertelur. Dan dipalanya kayak gitu terus. Nah, dalam kategori ini, kalau manusia masih berkutat di dalam hal urusan makan, minum, dan urusan seks, maka orang-orang ini adalah orang yang dalam bentuknya levelnya masih urusan perut, ya, dan yang di bawah perut. Nah, sekarang orang yang bisa mengendalikan model gerak dari nafsu bahimah ini, kalau dia terkendali, maka dia punya kehormatan, ada terhormat. Coba kalau urusan manusia itu cuma urusan makan. Saya dipikir makan. Kira-kira orangnya terhormat nggak? Jadi dia gue makannya gue. Pokoknya urusan makan. Itu mesti orang sarung istilahnya, betul tidak? Sampai rebutan pangan itu. Ini tidak terhormat. Maka kalau dia bisa mengendalikan ini, maka ia menjadi ifah. Ifah itu artinya terhormat. Nah, memang manusia itu level yang terbawah adalah urusan bahimah ini, sebagaimana Maslow itu seorang psikolog yang meneliti tentang kebutuhan manusia. Yang paling dasar adalah kebutuhan ini, bahimah ini. Jadi level paling dasar. Maka kalau orang itu masih urusannya ini belum selesai, mesti satu, gampang ngamukan. Betul tidak? Kayak pangan marah nak menang deh. Kapan loh? Jadi ini masih tingkatan fisiologis. Ya, fisiologis ini bidang ilmu saya di dokter, ya, fisiologi dokter. Itu ya berkutat masalah urusan fisik yang namanya dimulai dari makan itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, model yang berikutnya adalah sabuia. Sabuia itu adalah binatang buas. Binatang buas itu apa maksudnya? Di sini adalah kalau manusia itu ada unsur ambisius, pengennya menguasai, pengennya menaklukkan, ya, pengennya punya kedudukan yang tinggi, pengennya harta dan seterusnya. Ini buas ini adalah untuk orang-orang yang kemudian memiliki sifat pragmatis. Modelnya itu shortcut, jalan pintas, yang penting tujuan tercapai. Mbuh halal, mbuh haram, orang pokoknya tercapai. Ini pragmatis. Yang dipikir menang kalah. Ya caranya aku bisa menang ke DWI, kalah gitu, aku menang. Jadi win loss terus begitu. Jadi urusannya dia orang pertanding, ya, selalu begitu. Nah, orang yang demikian bisa mengendalikan diri dalam hal sabuia, orang itu disebut dengan saja'ah. Ya. Jadi saja'ah adalah orang yang berani terhadap sebuah risiko, orang pemberani, mampu mengendalikan kondisi di mana dia tidak lagi ambisius, pragmatis. Dia mau mencapai itu, tapi dia pakai cara yang benar, pakai cara-cara tuntunan Nabi seperti apa, Allah memberikan larangan apa, perintahnya seperti apa. Nah, itu saja. Yang berikutnya Bapak Ibu,
Golongan gerakan model yang nafs yang berikutnya adalah natiko. Nah, ini manusia memiliki kemampuan oleh Allah diberikan natiko, yaitu kemampuan berpikir. Maka orang-orang ahli biologi mengatakan manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Nah, jadi kita itu masuknya golongan manusia itu masuknya ke hewan. Jadi kita ini maaf bisa derajatnya asfala safilin, serendah-rendahnya lebih rendah dari kewan. Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu meninggal lalu di banyu keras dipajang di ruang tamu, kira-kira ada tamu yang mau datang ke rumah. Nah, coba kalau harimau di banyu keras pajang di ruang tamu, oh mahal harganya, betul kan? Nah, kita ini dipajang di situ, oh udah mesti. Ya. Ternyata kita kalah juga dengan ini. Kalau ada kayu jati itu kan jenazah, sebenarnya jenazahnya tumbuhan itu lebih mahal daripada jenazahnya manusia. Pernah suatu ketika ada rongsokan itu tanya ke saya, mampir ke rumah itu, Pak, bener barang-barang yang pecah. Pokoknya HP pecah, laptop pecah, tapi ampun yang pecah. Mungkin itu basi. Menurut saya payu lebih rendah. Kalau HP mati ini kalah ya. Benar kan nih? Nah ini nanti kok manusia itu kemampuan berpikirnya ini akhirnya bisa memiliki kemampuan yang sampai kalau kebablasan apa-apa dipikir nanti menjadi manusia licik sampai ibadah dihitung. Nah itu hitungan ibadah. Nah misalnya aku korupsi ini piro ya, misalnya sak miliar sebagian tak sodako kan lipat sekian, bukan bisa balik sing kena dosane misalnya, wah itu bukan biji Gusti Allah ini biji yang berhitungan itu kebablasan. Apa banyak yang seperti banyak ini kan sudah mau apa namanya malam 21 ya, malam ganjil. Nah itu nanti banyak ahli matematika ibadah ya. Ibadah hitung-hitung, wah sampai akhirnya boleh sing ganjil ya sekolah gitu. Nah itu repot ini ya. Orang kalau natikonya nggak ada bodoh, pahpoh gitu ya. Manusia kalau es pahpoh ya disingkiri orang, terus masalah itu. Nah kalau dia terkendali maka orang ini orang yang bijak, orang yang punya bijaksana. Dia bisa menempatkan segala sesuatu pada porsinya, adil ya. Dia bisa mengambil sebuah hikmah-hikmah pelajaran yang Allah berikan. Dia bisa memanfaatkan ilmu itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah itulah dalam bentuk model nafs itu kalau terkendali kita disebut dengan orang yang mampu hikmah, berhikmah. Nah sekarang Bapak Ibu jemaah rahimahullah, yang berikutnya ini situasi jiwa atau hayat kita ini yang perlu kita latih. Ada 4 jenis Bapak Ibu. Jenisnya apa saja? Yaitu ada nafs yang dalam bentuk amarah ya, level yang oleh Ghazali dikatakan level terendah amarah. Ini sahabat merah karena orang marah itu biasanya apa? Biasanya sangat berlambang susu habis mungkin habis kampanye. Jadi amarah ini kondisinya nyaman sekali kalau dia berbuat keburukan. Saya kemarin menyampaikan salah satu quote ya, setiap kali saya menyampaikan di status itu ada quote-quote yang saya sampaikan, di antaranya adalah janganlah keburukan, kekhilafan atau kesalahan orang lain menjadi lahan perluasan dosa kita. Paham Bapak Ibu? Ada orang lain berbuat buruk, ada orang lain berbuat salah, ada orang lain berbuat khilaf. Lalu dengan dia khilaf itu justru mendatangkan saya punya perluasan area dosa kita, memperluas dosa lewat adanya sebuah peristiwa orang lain berbuat buruk. Contohnya dia berbuat buruk, oh dasar memang dia memang. Nah, kita mengomentari, kita menilai, kita memberikan negative thinking penilaian terhadap dia.
ini sudah investasi lahan dosa kita tambah banyak, apalagi kita rasani ke tempat lain. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Namun dan maka saya kalimat berikutnya, dan jadikanlah hal itu, peristiwa keburukan orang lain tadi, jadikanlah sebuah amal kita menjadi areanya lebih luas untuk ladang amal soleh kita. Jadi justru sebuah peristiwa keburukan orang itu dalam keadaan menjadi lahan amal kita, bukan jadi amal yang justru sulit, sesuatu yang buruk. Ya, nah maka yang terjadi, orang yang amarah ini adalah level hayatnya ini memiliki suatu rasa kebanggaan kalau dia berbuat buruk. Contohnya, aku ini link apa ini? Ini boleh buka bar maghrib ya. Nah, bangga. Padahal itu hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Ya, itu. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah level orang dalam kondisi geraknya ini adalah lawamah. Lawamah ini setingkat lebih tinggi sedikit dari amarah. Dalam hal ini apa? Saya kasih warna agak kuning ini karena jiwa ini yang sudah ada pertarungan antara akal yang kemudian membisikkan pada nafsu dan sudah mengalami suatu keresahan, tetapi yang namanya nafsu tetap menang. Ya, akhirnya kalau terjadi menang setelah berbuat keburukan, kejahatan, kekhilafan, terus menyesal. Ini sesuk hari ini. Nah, banyak betul yang benar itu. Nah, inilah situasi hayat kita. Lalu ada nafsu yang mulhamah. Nafsu yang mulhamah. Nafsu ini sudah terjadi pertengkaran antara akal dan nafsu, kadang menang, kadang kalah. Nafsu kadang kalah, akal juga kadang kalah. 50-50. Maka ini orang yang jiwanya itu masih ada di ujung tanduk, ya, lewat, mudah sekali lewat. Maka orang-orang seperti ini bisa jadi orang yang sudah menjalankan rukun Islam bahkan sampai kelima, sudah haji. Tapi nak kon misuh yo pasah. Lancar saya. Ya. Kon lafal dikit yo lancar. Tapi nak misuh yo kebun binatang itu kabeh. Di rokok ini. Nah, orang ini juga bisa menyesal dalam keadaan setelah dia nafsunya ini menang, melakukan tindakan-tindakan yang justru anarkis. Nah, sekarang ini nafsu yang terkendali dengan baik itulah nafsu yang dalam keadaan mutmainah, jiwa yang tenang, tidak mudah tergoda oleh sesuatu apapun peristiwanya. Nah, orang yang tadi ada berbuat buruk, dia justru tenang, malah memanfaatkan keburukan ini menjadi suatu kebaikan. Ini jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jiwa inilah, hayat seperti inilah yang Allah nanti akan memanggil kita dengan sebutan ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Bapak Ibu, Allah panggil kita dalam keadaan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau jiwa kemerungsung, jiwa amarah nggak dipanggil. Ya ayat Tuhan nafsu amarah, enggak. Ya ayat Tuhan nafsu kemerungsung juga enggak. Apa tersesat kemerungsung? Kita harus upgrade, ya, latihan, ya, riadoh. Puasa itu riadoh. Ya, kenapa? As-saum nisfu sabri. Puasa itu sebagiannya adalah sabar. Ini Nabi Muhammad SAW yang berikut. Yang kalimat berikutnya Nabi itu adalah as-sabri nisfu iman. Sabar itu, jadi as-sabru nisfu iman. Jadi sabar itu sebagiannya adalah iman. Artinya kalau orang yang tidak beriman,
ya sabar. Kalau orang yang sabar mesti beriman, begitu. Maka kalau orang-orang yang puasa kok orang beriman, nah ini berarti puasanya masih baik, ya. Gitu. Bapak Ibu, inilah jiwa yang tadi dipanggil Allah, diminta masuk ke dalam golongan jamaah bawah. Yang orang mutmainah ini pasti orang yang ridho, karena kalimat Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan penuh ridho, masuklah ke dalam golongan jamaah baru. Semoga yang hadir maupun yang belum hadir di majelis ini termasuk golongan orang-orang yang golongan jamaah Allah. Lalu Allah panggil, masuklah ke dalam surga. Jadi yang dipanggil sinten Bu, Pak? Jiwa yang apa? Tenang. Maka kita harus latihan tenang. Nah, sekarang rute nafsu. Jadi kebetulan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah. Ada rutenya. Rute yang ada dulu mater. Lihat, dari lampunya ya. Rute nafsu ini bergerak ada 4 fase, yaitu rute pertama adalah startnya dari perut. Kondisi lapar ini melemahkan nafsu. Jadi kenapa Allah itu memerintahkan puasa dengan tidak dalam posisi mengumbar nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks? Karena ini yang pertama adalah nafsu makan ini akan melemahkan seseorang sehingga fokus dia mikir-mikir sing penting makan. Betul ya? Artinya dia fokusnya dari lapar itu melemahkan semuanya. Jadi kalau di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu itu sing belenggu sopo? Sing belenggu ya awake dhewe. Hati kita, nafsu kita itu dikunci klek lewat lapar. Coba kalau orang dalam keadaan lapar dikasih yang seksi-seksi tertarik apa? Boten pikirannya sego. Tongseng, ada nih. Jadi ramai, maka uang kita masuk yang negara pada soleh. Fokusnya itu. Nah, itulah orang hanya akhirnya jadi manusia berkemajuan. Aja perut. Yang berikutnya, rute kedua adalah bawah perut. Hidupnya jika sudah terpenuhi perutnya kenyang, mesti golek sing liyane aneh-aneh bawah perut. Karena itu orang yang sudah terpenuhi ini urusannya sudah lain lagi. Ini yang rute berikutnya adalah kebutuhan eksistensi ego. Nah, wis ini keduanya bawah sudah eksistensi diri, ngembangke ego, ya keakuan. Maka kalau ini kemudian terjadi orang mengembangkan egonya ini, jadi sombong, ya segala sesuatu ke aku. Ini sombong dari orang ini aku. Mau eksistensinya diakui orang lain, ada butuh pengakuan orang. Nanti kalau ini ego kebablasan, nanti jadilah people pleasure. People pleasure itu orang terus inginnya dalam bentuknya diakui orang lain jadi wong apik, kan gitu, masuk dalam kategori seperti itu. Rute yang berikutnya adalah penakluk. Nah, ini kalau sudah dia egonya kuat, maka dia ingin menyerang orang lain, maka tadi ambisius. Yang terjadi pada diri orang ini, pokoknya yang penting dia ada orang kok madani aku terus tak jatuhkan, tak fitnah dia. Dari dia pendek itu mau jadi tidak melebihi level kita. Nah, ini kena penyakit SMS. Nomor itu senang melihat orang susah. Nah, jadi ulang menanyakan. Nah, iman itu ya tadi kalimat ya alladzina amanu. Iman itu yang seperti apa? Iman itu esensinya adalah tasdik. Tasdik itu membenarkan dalam hati. Jadi eksistensi orang yang beriman itu hatinya membenarkan sesuatu yang itu segalanya dari Allah. Ya. Walaupun itu secara logika nyambung. Coba
Bapak Ibu kalau toharoh yang bakal wudhu kok karena kentut, nggak nyambung. Wong sing kentut kuwi kok di baksonya nggak ada yang itunya, nggak bisa. Nah, itu tapi namanya jiwa yang punya iman pasti itu. Keyakinan dalam hati, ikrar dalam lisan dan doa ini bukan eksistensi, karena tidak semua orang bisa mengikrarkan. Mau bisu bisa mengikrarkan, nggak bisa. Orang tuli nggak bisa juga mendengar sesuatu sehingga mengucap nggak bisa. Orang stroke nggak bisa ngomong, ya dia bisa jadi gangguan bicara apa sih ya? Nah, bagaimana dengan orang ini tadi ya? Makanya ini sekarang orang yang dalam bentuk dia bisa mengikrarkan hafal Quran, ya hafal Quran itu kan sesuatu apa namanya, sesuatu yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya, nah kalau ini Dr. Sulu Gubernur besok nih yang mengadu domba rakyat Indonesia, ya beliau tinggal di Aceh waktu itu. Ini beliau ini adalah orang Belanda yang ahli antropologi dan mempelajari Islam untuk merusak Islam. Nah, dia apa Quran? Ya, artinya tahu ilmu agama itu di urusan. Jadi itu ngikrarnya tidak bisa. Perbuatan bisa pakai baju koko yang seperti profilnya orang muslimnya, orang alim, tapi tidak hatinya. Nah, ini bahaya. Nah sekarang nih kaitannya iman kok bisa sampai jadi takwa, Bapak Ibu. Ini iman itu stasanya adalah kalau sudah punya iman maka dengan tolabul ilmi kita tambah paham, pemahaman meningkat, literasinya meningkat, dan seterusnya. Maka pemahaman ini yang kita punyai bisa menyebabkan kita Islamnya ihsan. Kenapa Islam ihsan? Rukun Islam yang ada ini kita bisa mencerminkan sebuah keihsanan ini tercermin di situ. Contohnya, orangnya sholat, iya sholat, tapi dia kok masih menyakiti orang sampai lain geli. Dia masih berbuat sesuatu yang fujur, ya. Maka sholatnya itu dia belum ihsan. Kenapa sholatnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, masih berbuat munkar, masih berbuat menganiaya orang sampai naik dewi, bully orang sampai naik dewi. Nah ini dia belum ihsan. Puasa juga gitu. Puasa itu dalam konteksnya dia masih dalam keadaan ya dia hanya urusan makan saja. Nanti sore bukannya yang boko ya. Daftar masjid-masjid itu tahu menunya apa saja ya. Koleksi ya. Tinggal ini kok mau gitu ya. Mikirnya ini safari Uber gitu ya. Ada safari takjil. Ini Islam ihsan. Karena itu ada yang haji, neng Yahudi masih perilakunya seperti orang yang belum pernah haji. Nah, itu perlu pemahaman. Kalau sudah ihsan maka dia bisa mengambil semua apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di hadapan dia, mengambil makna. Itulah asrar, mengetahui yang namanya sebuah rahasia di balik apa yang Allah perintahkan. Kalau ini sudah paham asrar ini, maka dia menjadi akhlakul karimah, perbuatannya akhlaknya mulia. Dan akhlak yang mulia inilah yang mengapa Allah menurunkan perintah pada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk itu. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Jadi kalau sudah pada level akhlakul karimah, itulah manusia bisa sampai fase takwa. Jadi kalau puasa kita sampai hari ke-18 ini, posisi kita masih belum bisa berakhlak yang mulia, bagaimana kita bisa mencapai la'alakum tattaqun? Ini introspeksi kita semuanya, sehingga kita perlu melakukan satu proses fase derajat takwa ini agar goal kita tercapai. Maka puasa yang seperti apa yang harus kita lakukan? Ini saat menjalani puasa ada nilai-nilai normatif, yaitu dari kalimat kutiba alaikumusya. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa ini adalah nilai-nilai normatif puasa. Di mana puasa itu juga lalat takakun purifikatif. Kenapa purifikatif? Puasa itu yang
namanya kita purifikasi itu dibersihkan, disucikan ya di dalam bentuk inilah kita nanti menjadi tadi akhirnya bisa mencapai akhlak yang mulia, takwa. Maka orang puasa tadi asal nisfu sobri, wong kuwi bisa terkendali, levelnya adalah puasa khawas, mengendalikan jari-jari. Kalau HP kita ini kan selama puasa, Bapak Ibu puasa betul bahas apa? Betul statusan yang bahkan mengomentari grup yang misu-misu. Nah itu puasanya sudah khawas kalau tidak mengendalikan itu, mengendalikan lidah, mengendalikan mata, telinga, dan mengendalikan emosi. Itu puasanya orang-orang khusus. Padahal kalau puasa begini, ini orangnya menjadi tenang. Kalau tenang, jiwa kita tenang ini memberikan sebuah perintah kepada otak. Otak itu ada dalam di posisi pengatur limbic system, yaitu untuk mengendalikan perilaku. Nah tadi yang namanya akal adalah panglima dari kerajaan raja hati. Nah kalau itu tenang maka perintahnya baik. Yang terjadi pada orang yang dia itu puasa dengan baik, maka dia tidak akan limbic sistemnya terangsang terpacu, tidak akan mudah marah. Orang yang dalam keadaan ini otaknya mengendalikan seluruh hormon tubuhnya itu terkendali dengan homeostasis seimbang. Itulah orang sehat. Maka orang yang sehat itu adalah dimulai dari jiwa kita tenang, jiwa kita dalam keadaan stabil, istiqomah, stasioner. Kalau itu dibawa nanti pacuan di limbic sistem menyebabkan pacuan saraf simpatis. Coba Bapak Ibu nak pengen langsung diluapkan. Nanti itu akan terjadi pacuan-pacuan yang luar biasa yang menyebabkan rangsang kepada hormon yang berlebihan. Nanti kortisolnya akan naik. Kortisol itu hormon untuk siaga. Siaga itu apa? Ya, jangan dia tidak. Wah, tegang dia, stres. Maka simpatis terpacu menyebabkan jantung berdegup cepat, kencang, hati-hati. Pembuluh darah vasokonstriksi, nah, tensinya plus. Kira-kira sehat atau benar? Nah, yang namanya hati dirangsang untuk membentuk kolesterol. Wah, kadar kolesterolnya mudah. Maka namanya puasa itu kita mengendalikan segala hal yang ada puasa tadi sampai akhirnya manusia ini menjadi orang yang tenang, sabar. Ya tadi akhirnya menjadi orang yang posisinya takwa, muttaqin. Preventif, maka ini as-saumu junnah, ini hadis Nabi. Preventif karena itu Nabi menyampaikan pada para pemuda yang belum siap nikah maka diminta puasa. Ya. Atau orang yang sudah siap puasa tapi belum dapat ya puasa, maka dia akan bisa mengendalikan itu. Preventif, mencegah, termasuk mencegah dalam bentuk yang lain, tadi mencegah orang kena stroke, mencegah kena jantung koroner, jantung macam-macam, ya, gangguan hormonal dan seterusnya. Ini kalau kita puasanya benar bisa menjadi preventif, bahkan menjadi preservatif, memelihara tubuh kita yang sudah sehat ini terpelihara tidak jatuh sakit. Orang yang sedang dalam keadaan sakit bisa jadi sembuh. Nah, itu puasa, makanya ada orang mah saja bisa sembuh, tidak kumat-kumatan di saat puasa. Gitu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, esensi perintah wajib puasa bagi manusia itu apa? Perintah wajib ini tersirat adanya sunnah yang dinamakan dengan the law of polarity. The law of polarity apa? Hukum yang paket berbalik-berbalik. Apa itu? Ada gelap, ada terang, ada suka, ada kebaikan, ada pintar, ada bodoh, ada macam yang berbalik. Karena itu perintah untuk Allah itu biasanya kalau perintahkan untuk suruh mengamalkan itu. Tapi coba perintah puasa, perintah kamu berpuasa, tapi kamu puasa itu justru kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, betul nggak? Nggak boleh makan jam saat puasa, nggak boleh minum jam saat puasa, nggak boleh berpuasa seks walaupun itu sah.
itu haram, nggak boleh. Betul nggak? Jadi ini malah justru perintah berkebalikan, perintah untuk tidak melakukan. Gitu. Nah, yang berikutnya, perintah yang ada ini berupa kita disuruh berkorban. Berkorban itu melepaskan sesuatu, bisa hilang kita sesuatu yang ada pada diri kita. Mengorbankan kambing, nah kita jadi nggak punya kambing kan gitu kan? Atau berkurang kambingnya. Tapi justru orang berpuasa itu berkorban malah untuk memiliki. Kenapa memiliki? Ketika dia berpuasa, dia memiliki kemampuan untuk bisa kendali diri, memiliki kehormatan diri, memiliki jiwa yang jadi tenang. Jadi sebab apa-apa dia malah banyak memiliki, padahal dia banyak berkorban puasanya. Kenapa berkorban? Nah, harusnya ini kesenangan yang ini, aku berkorban karena ini, aku demi Allah, saya menjalankan ini demi Allah. Tapi malah justru dapat banyak hal, termasuk memiliki pahala. Yang berikutnya, yang namanya puasa itu menahan, tapi menahan yang ada ini untuk bisa menikmati. Makanya Bapak Ibu, kalau nanti pas buka puasa itu ternyata nikmatnya makan lebih nikmat daripada Bapak Ibu tidak puasa. Betul atau tidak? Bahkan makan yang sego kucing, makanya sego kucing ini enak banget, betul nggak? Nah, itu maka yang namanya menahan ini justru dia bisa bersyukur, artinya bisa mendapatkan sebuah rasa kecukupan. Biasanya pengen kurang-kurang, tapi dengan ini aku cukup bersuara ternyata minta cukup kalau itu baru makan tambah soples orang harus gue suara. Tapi biasanya pun tidak tanggung. Ini menahan malah itu bisa menikmati dari hal yang sekecil-kecilnya bisa dinikmati. Menyakiti untuk menguatkan, namanya puasa itu menyakiti. Kenapa? Kalau Anda puasa itu, betul atau tidak? Kalau nggak orang uzur nggak boleh puasa itu, kenapa? Bayar fidyah, ibu menyusui, kan itu berarti berat. Artinya bisa berisiko. Makanya menyakiti, tapi untuk menguatkan. Justru kita puasa jadi kuat. Nyatanya saya puasa ini karena Allah itu memberi kekuatan, maka saya nggak pakai nasi sahur ya orang pokok. Saya biasa makan nggak pakai nasi Bapak Ibu. Sing marai kuat itu bukan nasi, tapi Allah. Gitu. Lalu kita sengaja menyakiti, siap untuk tidak makan, kan menyakiti itu. Oh, Indonesia makan tidak makan kok. Nah, tapi justru malah kuat kita. Lalu kehambaan untuk kemanusiaan, bagaimana maksudnya? Kehambaan untuk kemanusiaan itu saya menghamba kepada Allah, menuruti apa perintah Allah, tapi justru saya bisa punya rasa empati pada manusia. Oh, mau lagi kalau kayak gitu. Oh, nak dengan poso ini akhirnya jadi orang yang ini. Oh, dia juga lah orang beli makan ya orang ini. Maka dia punya rasa empati, punya kepedulian, rasa kemanusiaan. Maka dia merasa cukup, hanya cukup segini saja cukup. Jadi rasa qanaah itu tercipta pada diri orang yang kehambaan kepada Allah. Yang terakhir adalah kemanusiaan untuk kehambaan. Apa yang dinamakan kemanusiaan tadi, yang namanya saya menjalankan puasa itu, ya namanya manusiawi, namanya kita jadi lemas, dan seterusnya. Itu akhirnya bisa memahami betapa Allah itu memberitahu begini, ada sesuatu yang namanya ketaatanku ini memang bisa bermanfaat bagi kita. Dan saya melakukan ini secara manusiawi itu oleh Allah diberikan sebuah hal yang lebih. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, inilah esensi wajib yang manusia. Kenapa Allah memerintahkan itu? Karena tadi orang puasa bisa menyebabkan pembersihan, namanya lemak-lemak dalam tubuh, kotoran-kotoran hati dikikis semuanya. Sehingga puasa itu tidak hanya urusan fisiologis, tetapi psikologis dan rohaninya. Oleh karena itu, mari kita Bapak Ibu masih ada waktu, yaitu 12 hari atau mungkin 11 hari, 11 hari lagi, posisi kita masih bisa berpuasa. Mari kita ubah puasa kita itu, kita revisi kalau belum tepat. Kalau sudah tepat, pertahankan, tingkatkan, bisa khawasul khawas. Dari khusus yang lebih khusus lagi, namanya VIP, the best of the bestnya puasa. Tidak ada pikiran kecuali hanya untuk Allah.
segalanya hanya Allah. Makanya tidak boleh ada pikiran-pikiran yang mendistrak kita untuk tidak dengan Allah. Begitu Bapak Ibu, karena waktunya sudah cukup, tapi tidak nabrak yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan bersama. Dan kalau ada benarnya, alhamdulillah itu datang dari Allah. Kalau ada kurang salah, mutlak dari sandiwadi, itu mohon maaf dan sebenarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kita hormati, beberapa wonten ingkang badhe nyupresa gangsal menit. Jatosipun menapa ingkang menaturaken Pak Tripitara menika tasih kathah. Saya sangat kagem kula panjenengan sedaya arane awit wekdalipun terbatas kalau wau sinaosa wiwitipun rakiranda. Mbok menawi wonten ing badhe nyupresa monggo. Menawi boten mangke mirengaken RRI Pro 2. Jam berapa? Sabtu malam dadosipun malam akad pukul 8 lan akad sonten pukul menjelang berbuka berarti kagem ingkang siap ya Pak. Ingkang boten siap lho. Monggo mangke menawi wonten ingkang badhe ngersakaken nyupresa gangsal menit, menawi boten monggo mangke saged mirengaken saben berapa pekanipun Sabtu malam akad lan akad sonten mereka saged mirengaken wonten ing RRI Pro kali. Ini tadi kalau bisa habis ya mirengaken radio kalah kalian televisi. Wonten ingkang badhe paring-paringan Ibu Bapak? Boten wonten menawi monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan adalah untuk hadis, Pak. Kata Allah, aku bersama hambamu selama hambamu itu mengingat aku. Itu kalau dijelaskan, Pak. Jadi aku bersama hamba-hambaku itu Hambaku mengingat aku. yang selalu mengingat aku. Terus jadi Bapak dan Ibu, Allah itu selalu bersama kepada hamba-hamba Allah yang selalu mengingatnya. Kenapa kok Allah menyampaikan itu? Itu nanti disampaikan lagi oleh Allah dalam bentuk Ana indana abdi, bahwa Allah itu sebagaimana prasangka hambaku. Ya kan? Kemudian ada lagi di ayat yang lainnya adalah Allah menyampaikan di Quran surat Al-A'raf itu dalam bentuknya di ayat 28. Jadi Allah itu menyampaikan begini. Ingatlah aku, hanya mengingat aku hadir tenang. Jadi bahwa Allah menyampaikan kepada kita untuk selalu dibersamai Allah, syaratnya adalah selalu mengingat Allah. Karena itu kalau kita terdistrak pikiran kita tidak mengingat Allah, pasti ending kehidupannya tidak akan kembalinya ke Allah. Dalam bentuknya apa? Yaitu syukur khotimah, bukan husnul khotimah. Hidup akhir endingnya bukan di jalan Allah, tapi di jalan yang lain, jalan keburukan, bukan husnul khotimah. Sehingga penting bagi kita bahwa selalu hidup ini zikrullah, ingat Allah, sebab Allah juga menyampaikan bahwa aku bersama orang-orang yang sabar. Orang yang namanya sabar pasti ingat Allah. Contohnya Bapak, ketika ada orang menjelai mangkal berada kita, maka kita ingatnya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Dia bukan Allah,
dia manusia, tempat hilang dan salah. Karena ingat Allah, yang suci hanya Allah Subhanahu. Maka konco kuwi jan menungso tenan dudu Allah tak maafke. Nah, sabar jadinya orang nesu kontone jedai makoke nyelutis dan sebagainya. Inilah hamba Allah yang disertai, dibersamai oleh Allah, dibimbing kita, diingatkan, dibisiki. Kowe tak jadi lagi tak kirim wong apik. Oh apik wong sing marai kowe dadi sabar. Dan ini penguji hebat terhadapmu. Dia pengujinya luar biasa. Karena itu alhamdulillah konco apik tenan. Dari guru sing mari aku sabar. Jadi terima kasihlah kepada orang-orang yang wong sing nyenengin, wong sing nyebeli, aja sengit karo wong sing tremeh, aja sengit karo wong sing jelehi. Dheweke guru terbaik kita, kiriman Allah. Subhanallah. Sabar. Nika mau maksudipun ngoten. Ngoten ya, Pak. Mungkin ada kita malah. Monggo, Bapak. Itu Maturun Pak Tri. Nanging mangke sampun dipolwane iki, Pak. Aku tak jadi guru wae, dadi wong jelehi kan. Jangan dimaknai seperti itu, karena tadi orang jelehi itu bisa menjadi guru, maka jangan memposisikan jadi orang jelehi jadi aku guru. Ibu bapak yang kita hormati, saderengipun nuwun mungkasi menika wonten pangandikan saking Bapak Ketua PCM.